Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera bagi kita semua. Masih bersama channel kita Puskesmas Banjarsari yang dahsyat. Podcastnya Puskesmas Banjarsari Ngobras, ngobrol bareng sehat. Salam ngobras, sehat dimulai dari gue untuk lo dan kita semua. Baik, suasananya luar biasa dengan background yang luar biasa, lagi heboh-hebohnya vaksin COVID-19. Hadir bersama saya dua orang vaksinator dari Puskesmas Banjarsari, Dr. Faridan. Assalamualaikum. Nah, bersama Mbak Sukma. Assalamualaikum. Dan narasumber kita satu lagi, promosi kesehatan, Mbak Santi. Biasanya jadi host, disabotase hostnya sama Dokter Ade. Karena pokoknya sekarang saya nggak mau tahu kamu jadi narasumber. Nah, Katanya. sekarang pokoknya podcastnya dipegang oleh saya semua. Oke, Dokter Faridan sehat dok? Alhamdulillah sehat dokter. Sehat, luar biasa Dokter Faridan, mudah-mudahan selalu sehat, Mbak Sukma dan Mbak Santi juga. Oke dokter, sekarang ini vaksin nih dok. Gimana nih dok? Vaksin untuk nakes udah semua dok ya? Alhamdulillah sampai hari ini untuk nakes metro harusnya semua sasarannya sudah cukup dok. Udah cukup ya? Cuman memang masih ada beberapa yang ketika kita screening itu bisa ada terkendala dari screening itu tersebut, bisa ada tensinya. Itu hanya nggak lebih dari 5%. Cuman hampir 90% sudah semua metro. Udah semua ya? Ya, khususnya Banjarsari sudah semua. Udah semua. Jadi syarat-syaratnya tuh apa dok? Kalau yang tidak, misalkan screeningnya lolos atau tidak lolos tuh biasanya apa dok? Kendalanya? Oke, kalau misalnya kita bicara screening, itu kan yang pertama adalah pasien itu bersedia, yang kedua dia mau, yang ketiga dia sehat dok. Oke. Di kategori dia itu sehat, dia tidak boleh pertama dia dengan komorbid ataupun dengan tanpa komorbid. Kalaupun dia dengan komorbid, nah kita lihat dulu tekanan darahnya. Sekarang dengan pedoman terbaru dari Perki mengatakan bahwa dengan tekanan darah di bawah 180/110 itu sudah bisa dilakukan penyuntikan vaksin. Gula darah untuk terperincinya tidak ada pedoman khususnya. Cuman dikatakan di situ bahwa dengan pengobatan yang rutin dan tanpa komplikasi yang akut, itu orang dengan DM boleh disuntik. Cuman untuk sekarang ini masih terkendala adalah orang-orang dengan sakit autoimun. Sakit autoimun itu memang harus dipantau terlebih dahulu dengan dokter-dokter spesialis yang menangani mereka. Kalau memang sudah dinyatakan sehat, kita minta rekomendasinya baru bisa dikasih. Contohnya apa tuh dok? Autoimunnya dok? Penyakitnya? Kita bicara seperti misalnya ini lupus, ada yang hubungan dengan keganasan seperti kanker. Itu untuk sampai saat ini rekomendasi untuk langsung segera divaksin itu masih perlu tahapan untuk pemeriksaan. Ya, untuk screeningnya. Tapi untuk secara keseluruhan pemerintah sudah menjamin bahwa sudah bisa divaksin, baik itu dengan komorbid, ya, gitu. Tapi ada persyaratan. Ya, tapi dengan ada persyaratan dan memang harus screening itu tersebut. Gitu. Dok, memang tanya nih dok ya. Maaf Ya, dok ya. ya. Sekalian nakes yang tadi kan masih ada berapa persen itu hanya nakes yang di lingkungan pelayanan yang pemerintahan atau keseluruhan? Nah, itu memang kita Apa seluruh nakes maupun yang dari swasta ataupun yang buka sendiri, misalnya kan ada nih bidan buka sendiri, itu apa sudah divaksin atau belum? sebenarnya kan kalau untuk vaksin itu sendiri kan memang dipusatkan lebih ke untuk metro ya. Untuk metro itu lebih ke vaskes dan rumah sakit. Ya, jadi untuk klinik swasta yang saya tahu sampai saat ini kayaknya belum ada. Cuma untuk metro. Kalau untuk Bandar Lampung ya mungkin memang sudah ada. Cuma untuk metro memang difokuskan untuk ke vaskes dan ke rumah sakit. Ya, jadi untuk nakes yang belum segera daftar ya ke dinas, terutama yang pemilik fasilitas ya, pemilik karena sekarang tidak fasilitasnya. memerlukan seperti kemarin pikir untuk daftar. Dia hanya datang membawa KTP, datang bisa divaksin. Ya. Ini dok, kayaknya ada perubahan ya. Kalau kemarin kan ibu menyusui nggak boleh ya, Mbak Sukma ya. Kalau sekarang gimana Mbak Sukma untuk ibu menyusui dan ibu hamil ini? Kalau sekarang untuk ibu menyusui boleh sih dok, udah ada edaran terbarunya, boleh. Jadi untuk ibu menyusui diutamakan yang sudah usia bayinya 6 bulan ke atas,
dia udah bisa ikut divaksin. Udah. Aman, insya Allah tidak ada efek samping ke bayinya juga yang disusui. 6 bulan ke atas ya, Iya, Mbak 6 Sukma bulan ya. ke atas. 6 bulan. Kalau 6 bulan ke bawah belum boleh ya divaksin? Belum Belum boleh. 6 Oke. bulan ke atas. Jadi gitu. Kemudian dokter, ini ada berita nih kan di televisi. Bupati atau siapa itu ya, pejabat habis divaksin positif COVID. Nah, coba dokter, gimana ini responnya terhadap berita ini? Karena berita ini terkesan setelah vaksin kok kena COVID gitu. Silakan dokter. Oke. Persepsi yang harus kita samakan pertama adalah dok. Jadi gini, vaksin itu adalah bukan sebagai tameng kita, sudah pasti kita tidak akan terkena COVID. Yes. Tidak sama sekali. Ini adalah upaya-upaya pemerintah untuk kita terbentuknya herd immunity. Jadi ketika kita dianggap sudah vaksin, sehingganya kita masih bisa mengenali, oh ini loh musuh kita, walaupun tidak terspesifik. Jadi orang dengan sudah vaksin itu tidak menjamin dia 100% tidak terkena COVID-19. Yang menjamin dia adalah menjamin kondisi dia, setidaknya ketika dia nanti terkena atau tertular, diharapkannya tidak akan ada lagi gejala berat dong. Iya. Ya, diharapkannya hanya muncul gejala ringan yang sehingga beban kesehatan akan lebih berkurang. Dengan walaupun angkanya masih menaik, setidaknya yang kita tangani adalah gejala-gejala ringan. Tetap memperhatikan 5M. 5M memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mobilisasi. Iya, benar seperti itu. Oke, mantap. Jadi vaksin itu berguna untuk mencegah apabila seorang terkena COVID itu mencegah perburukan gitu dok ya. Ya. Oke, Mbak Sukma, ada nggak laporan KIPI-nya nih Mbak Sukma? Selama ini yang setelah divaksin ada nggak laporan KIPI? Kalau memang ada, paling banyak apa nih laporan KIPI-nya? Alhamdulillah, selama pelaksanaan di Puskesmas Banjarsari ini belum ada laporan KIPI. Ya. Jadi aman, alhamdulillah aman. Biasanya kan kalau vaksin-vaksin seperti vaksin balita itu ada laporan demam ataupun pembengkakan saat penyuntikan gitu. Nah, ini alhamdulillah pelaksanaan dalam jangka waktu 1 bulan ini belum ada laporan KIPI. Kalaupun ada laporan KIPI, nanti bisa lapor ke puskesmas terdekat, nanti akan ditindaklanjuti oleh Dinas Kesehatan. Oke, jadi inti kalau ada laporan langsung dilanjuti ya Mbak Sukma ya. Kira-kira itu paling banyak apa sih dok? Menurut literatur nih, KIPI yang paling banyak tuh apa kira-kira? Jadi supaya nanti masyarakat pun nggak takut, cuma pegel-pegel aja atau misalkan gitu dok. Sebenarnya kan vaksin COVID ini kan baru dok ya. Jadi kalau kita membicara literatur itu ya sangat sedikit sekali. Hampir ya sangat minim, hampir tidak ada. Cuman kalau kebanyakan, kalau misalnya kita kejadian KIPI-nya itu sangat minim sekali. Karena dari di lapangan pun, baik itu di Lampung, di Metro, bahkan di Jakarta pun, di kota-kota lain itu angka KIPI sebenarnya sangat kecil. Ya. Yang pasti, kalau kita bicara efek samping, yang paling sering orang rasakan yang pertama mungkin mengantuk dong. Mengantuk ya? Iya, itu pun saya rasakan sendiri, itu mengantuk. Iya. Jadi biar bisa jadi obat susah tidur nih kayaknya. Ya, itu satu mengantuk. Yang kedua ya hanya terasa nyeri dan pegal di area penyuntikan. Ada beberapa orang yang mungkin merasa bukan demam dok, ya mungkin suhu tubuhnya meningkat. Ya. Terjadi gejala-gejala malese seperti pegal-pegal ya 2 hari 3 hari itu pun dia hilang. Jadi untuk sampai saat ini pun ketika kita update juga di pusat pun angka kejadian KIPI itu sangat kecil, kecuali dia memang sudah ada riwayat alergi terhadap penyuntikan vaksin. Itu kita di luar pengetahuan kita kalau itu dok. Tapi kalau misalnya kemarin memang angka kejadian KIPI-nya sangat sedikit, tidak bisa kita compare dengan KIPI di vaksin yang lain dong, nggak bisa karena ini ya vaksin baru, tidak bisa kita samaratakan, itu kan pasti berbeda. Jadi shock anafilaktik belum ada yang terlaporkan kayaknya ya? Belum ada ya? Jangan sampai ya. Ini sekarang nih mulai vaksin hebohnya untuk lansia nih. Nah, gimana Mbak Santi? Apa promosi kesehatannya untuk para lansia kita yang kita tahu itu sekarang penderita COVID paling banyak di usia lansia ya. Makanya dikejar nih kayaknya lansia harus segera divaksin nih nanti trip
tipsnya untuk lansia kita, nanti Dokter Farijan nyambung nih. Gimana Mbak Santi, usaha dari Promkes untuk vaksin lansia ini supaya teredukasi gitu lansianya? Kalau untuk promosinya sendiri itu pun sebenarnya sudah banyak yang kita lakukan gitu ya, baik itu mulai dari sosialisasi, kan kita hanya sebatas itu sih gitu kan, sosialisasi itu kita ngambil karena kan kalau kita ke masyarakat, kita nggak bisa ya ke masyarakat kita harus, kamu harus loh vaksin, itu nggak bisa. Ke lansia pun juga sama, karena kan pro dan kontra itu pasti ada. Nah mau nggak mau kita harus lewat apa nih, misalnya ke tokoh agama, kan biasanya kan lansia kan lebih percayanya lagi kan kepada pamong, ke tokoh agama, ke siapa yang ibarat kata yang bisa dijadikan panutan. Nah itu ya yang kita kita berikan edukasi, kita berikan sosialisasi, sehingga nanti harapannya itu yang kita berikan tadi itu bisa menyampaikan ke masyarakat. Berarti upaya promosi sudah mulai nih ya? Sudah mulai nih ya? Penyebaran spanduk, terus kita kalau sosialisasi saya dengan Dokter Farizan karena menggandeng Mbak Dewi, tapi sementara ini masih Dokter Farizan gitu ya. Jadi Dokter Farizan lah yang memberikan sosialisasi, nanti siapa aja dok gitu kan. Tahap yang kedua siapa, ini siapa, nanti kita ambil. Oke, mantap. Silakan. Tipsnya untuk para lansia kita ini gimana? Para lansia dok, oke. Lansia ini kan kita upamakan ya gini dok ya, seperti ya balik lagi ke anak-anak lagi. Jadi memang menjelaskannya itu harus harus kita dengan pelan-pelan, dan tidak bisa kita melakukan pemaksaan seperti kita dewasa. Pasti mereka akan menolak. Dengan mereka melihat TV, dengan mereka mendengar info yang tidak jelas saja, itu sudah membuat mereka takut. Jadi kalau kemarin kita sudah mulai sosialisasi, dok, saya memberi penekanan di sana bahwa di sini tidak bisa kita tenaga kesehatan ini melakukan semuanya sendiri, dok. Jadi memang kita memerlukan kerjasama ya lintas sektoral, dok. Harus bekerja sama semuanya. Jadi kemarin kita sempat mengumpulkan kader lansia yang harapannya di situ dengan mereka mengerti, dengan mereka sudah tahu bahwa oh begini ini vaksinasi, mereka akan pelan-pelan dari mulut ke mulut gitu. Itu menurut saya akan mereka lebih percaya dibanding kita datang langsung, kita menjelaskan, bahkan menekankan, itu kan mereka akan lebih takut gitu. Bahkan ada yang sampai kami pertanyaan itu, seberapa tebal sih dok jarumnya? Jadi memang kita harus dengan bahasa yang bisa mereka mengerti, dengan penjelasan yang bisa mereka mengerti, harus pelan-pelan, bahwa nanti akan kita follow up dari kader bagaimana hasilnya. Bila memang terjadi kendala, yang mau nggak mau nanti kita akan turun gitu langsung. Berarti sudah mulai pendataan nih dok ya? Sudah mulai pendataan nih Mbak ya? Udah selesai ya? Oh, ada berapa nih Mbak Dewi lansia kita Mbak Dewi yang sudah terdata ini? Kalau di Banjarsari ini ya dok ya, lumayan banyak, ada 962 lansia. Iya, terdaftar itu data real. Kemarin kan kader pendataan ke RW itu ada sekitar 962 lansia. Jadi mereka juga kalau pas waktu didatengin di data itu langsung tanya dok, nanti kapan gitu, terus kira-kira aman nggak nih gitu. Mereka nanyanya langsung ke kader, jadi nggak ke petugasnya, mereka justru ke kadernya itu loh. Ya berarti antusiasnya sudah mulai muncul lah ya untuk para lansia kita ya. Tapi gini dok, mumpung ada Dokter Farizan ya, saya juga sebagai ini juga biar mudah masyarakat kan ini kan. Nah dok, vaksinnya sendiri gitu dok. Karena kalau kita kan gumbar-gumbar ini kan vaksinnya kan aman, halal. Karena pasti itulah yang dicari ya dok ya. Karena kan masyarakat halal enggak gitu kan, aman enggak gitu. Nah itu vaksinnya sendiri seberapa ininya gitu dok. Seberapa aman, seberapa efektivitasnya gitu dok mungkin dok sekalian. Bisa dijelaskan biar masyarakat juga paham gitu dok. Oke, kalau bicara efektivitas, kita sudah tahu ya kalau dari literatur itu dia efektivitasnya 65%. 65% itu bukan berarti dia efeknya cuma 60% ya, bukan. Jadi perbedaannya begini, orang Indonesia, orang luar negeri itu pasti berbeda. Baik itu dari segi fisiknya, dari segi karakternya itu berbeda. Itu pun berbeda dengan efektivitas. Di sini kita bicara bahwa kita bicara vaksin Sinovac ya. Karena yang kita punya ini adalah Sinovac. Sinovac memang vaksin ini memang efektivitasnya 65%, tapi dengan efek samping yang paling kecil.
Oh. Nah itu dia. Jadi memang itu pun ketika datang BPOM pun mengkaji ulang. Jadi kalau misalnya ditanyakan ini halal nggak dok? Sudah dipastikan dengan MUI bahwa halal. Jadi kita sekarang hanya mengolah bahan bakunya saja. Semuanya pengaturannya itu di Indonesia, jadi BPOM semua. Jadi kalau misalnya mengatakan ini aman atau tidak, karena semakin tinggi efektivitas vaksin, semakin banyak efek samping yang akan muncul. Itu Iya. ya. Jadi kalau semakin tinggi efektivitas, jadi semakin tinggi pula. Intinya aman lah, buktinya kipinya sedikit ya. Kipinya sedikit. Ini laporan kipinya sedikit nih. Betul. Bisa jadi Jadi untuk lansia aman. tapi masih aman ya dok ya. Pokoknya vaksin ini aman, halal dan terpercaya pokoknya ya. Nah, ini dokter nih, kan nih banyak nih Metro udah mulai banyak penyintas COVID nih. Nah, penyintas COVID, orang sudah terdiagnosis COVID ini. Jadi mereka itu bisa vaksin nggak dokter? Perlu divaksin tidak? Gitu. Kalau secara keilmuan dok, jadi orang yang sudah terkena COVID itu memang antibodi dia itu kan sudah terbentuk. Iya. Ya. Secara keilmuan itu dia sudah terbentuk paling maksimal itu 3 bulan. 3 bulan. Jadi ketika mereka ini memang apakah mereka harus divaksin itu ya tetap harus, cuman memang mereka bukan prioritas yang utama. Oke. Gitu. Jadi bukan prioritas utama yang nomor 1 itu bukan, karena mereka pun sudah memiliki antibodi itu sendiri. Langsung terbentuk. Ya, jadi nanti ketika prioritas-prioritas utama itu sudah dijalankan, mereka untuk suntik ya sangat-sangat diperbolehkan. Sangat diperbolehkan, apalagi dengan misalnya dengan kemungkinan mungkin misalnya kita memiliki kelebihan vaksin, bisa kita berikan, betul. Jadi tidak menutup kemungkinan mereka untuk divaksin, gitu. Tetap mereka tuh butuh, cuman mereka memang bukan prioritas utama. Ya, oh jadi nggak usah khawatir bagi penyintas COVID ya, jadi sudah punya antibody sendiri. Nah, Mbak Sukma nih, Mbak Sukma kan bidan juga nih ya. Sekarang ini kan ibu hamil belum divaksin nih, tapi ini kasus kita ada beberapa nih di Metro yang ibu hamil terkena COVID. Ada nggak SOP baru nih di kita untuk ibu hamil yang akan melahirkan itu gimana gitu untuk mencegah COVID-nya gitu? Karena tidak divaksin kan ibu hamil ini, padahal dia termasuk salah satu resiko tinggi juga nih yang tertular. Silakan, ya rawan. Memang ada SOP terbaru dok. Jadi untuk ibu hamil yang mau bersalin itu dianjurkan pada usia 36 minggu itu sudah rapid antibody. Jadi untuk screening awalnya ibu hamil bisa rapid antibody di puskesmas terdekat. Jadi untuk safety juga, safety ke petugasnya yang nolong persalinan, ibunya, bayinya maupun keluarganya. Jadi nanti kalau dia rapid antibodinya negatif, dia bisa bersalin di vaskes terdekat ataupun bidan-bidan praktek mandiri. Nah, untuk ibu hamil yang dia reaktif, kita langsung lakukan rujukan ke rumah sakit yang melayani persalinan dengan ibu hamil beresiko. Itu kan beresiko ya dok ya. Kalau sekarang baru di Ahmad Yani aja ya? Baru di Ahmad Yani gitu. Ya, jadi gitu, ibu-ibu hamil tuh wajib 5M ya. Ya, karena nanti direpit nih. Oh ya, maksudnya khusus gitu. Karena semua ibu hamil yang mau bersalin di rapid test, wajib rapid test ya, antibody. Untuk protek ya. Dok, mau nanya nih ya sekalian aja nanyanya. Nah ini dari vaksinnya itu kan kita divaksin nih, sudah vaksin yang pertama, jarak yang kedua. Nah ini kita perlu vaksin lagi nggak? Atau kita kebalnya itu mau berapa lama? Berapa lama kita kebal loh, maksudnya gitu loh. Kebalnya dalam tubuh kita ini berapa lama? Apakah perlu lagi vaksin lagi? Kan kayak ada contohnya kalau influenza ya dok ya, itu kan setiap 6 bulan, ada juga yang setiap setahun kayak gitu loh, ada boosternya. Itu perlu nggak kalau vaksin? Kalau mau ditanyakan perlu atau tidak perlu, pas kita tidak tahu kapan COVID ini berakhir. Kalau kita tahu kapan COVID ini berakhir, kita pasti akan mikirnya jauh lebih panjang. Sekarang ini hambatannya adalah kita tidak tahu kapan COVID ini akan berakhir. Yang kedua, bagaimana pengobatan COVID ini sampai sekarang belum ada pengobatan yang sangat baku, itu belum ada. Jadi kalau ditanyakan perlu atau tidak itu untuk kita vaksinasi berikutnya, menurut saya
dengan sekarang saja sudah ada lagi varian-varian terbaru. Karena ada mutasi baru ya Dok ya. Mutasi-mutasi terbaru. Jadi tidak menutup kemungkinan ke depannya kita akan mendapatkan vaksin lagi, tidak menutup kemungkinan. Tapi karena ini dalam kondisi ya bisa kita bilang ini kan kondisi darurat ya. Jadi pemerintah mengambil keputusan yang darurat, emergensi, bahwa kita harus vaksin. Vaksin dulu semuanya, baru nanti kalau memang ada perlu booster atau pengulangan, baru nanti ada peraturan baru. Ya, itu pun tetap pasti pemerintah pasti akan selalu melakukan penelitian lebih lanjut gitu. Jadi kita tunggu saja apa arahan dari pemerintah, tetap menjalankan protokol kesehatan dan jangan takut untuk vaksin. Ya, oke. Mbak Sukma, ini kan vaksin yang sekarang itu sifatnya 1 vial untuk 10 orang nih. Ada nggak hambatannya nih untuk yang seperti itu? Oh, iya Dok, ini jadi kendala juga sih ya Dok ya sebenarnya. Di awal-awal itu vaksinnya itu 1 vial untuk 1 orang, mudah kan, jadi kita nggak perlu cari rombongan setiap vaksin 10 orang. Nah, kendalanya ini 1 vial itu harus 10 orang, jadi kalau sudah dibuka mau nggak mau harus mencari 10. Kalau enggak sayang kan, mubazir vaksinnya. Jadi kita harus sebelum pelaksanaan harus ada buka pendaftaran dulu nih. Mengedata dulu berapa yang akan divaksin. Jadi yang divaksin juga harus siap-siap nih ya. Harus siap-siap, kita konfirmasi dulu nih. Udah sampai 10 orang dikonfirmasi, nah besok langsung pelaksanaan vaksinnya, biar vaksinnya itu efektif, nggak mubazir gitu Dok. Ya, jadi vaksin yang kita gunakan sekarang udah murni Bio Farma ya. Udah murni Bio Farma. Jadi Coronavac by Bio Farma ya. Oh, jadi vaksin merah putih mungkin itu ya sekarang ya. Agaknya gitu Dok. Emang kemarin apa Dok kemarin vaksinnya Dok? Made in bukan merah putih. Oh, made in apa kemarin ya? Nah, nyangkut nih Dok, ini tahap kedua ya. Ini kan tahap kedua kan pelayanan publik gitu ya, terus lansia, terus tokoh agama, guru segala macam itulah. Nah, itu alurnya maksudnya dalam arti apa ya? Pendaftarannya dia itu seperti apa? Terus nanti pelaksanaannya di sini tuh bagaimana gitu loh. Maksudnya ngebrek atau nanti per hari berapa, atau nanti mau diplot dulu misalnya kelurahan dulu kah, kecamatan dulu kah, lansianya RW berapa kah, seperti itu. Mungkin alur ya, mungkin Mbak bisa cerita. Semuanya tahu memang kemarin Mbak alur ya gitu. Terus ya Mbak ya. Jadi kalau kita sih tergantung stok vaksin ya Mbak ya. Jadi pengadaan kita harus amprah dulu ke dinas. Kalau dinas itu ngasih kita stoknya banyak, 1 sesi itu kita bisa buka untuk 20 orang per sesi kegiatan. Jadi 1 sesi itu sekitar 3 jam kurang lebih selesai 20 orang. Jadi kalau 1 sesi itu kondisi stok vaksin kita ada 6 vial bisa untuk 60 orang. Jadi ya sehari kita bisa buka 3 sesi gitu. Jadi tergantung itu juga stoknya. Jadi memang tergantung dari stoknya ya. Berarti kalau misalkan harus plot 10 berarti harus siap-siap punya ada cadangan yang siap divaksin ya. Jangan sampai udah buka screening, waduh ada yang gagal kan. Nah, ada mubazir. Jadi harus punya cadangan juga kita ya dokter ya. Oke. Nih dokter, biar masyarakat lebih paham lagi nih, apakah orang yang divaksin ini masih bisa terkena COVID? Karena ini banyak yang pede nih, udah divaksin nih, wah, bukan kalau nggak pakai masker, pasti pakai masker sekarang. Pedenya apa? Habis vaksin pergi keluar kota, pergi keluar negeri, jalan-jalan. Kita masih ya, mumpung nih, gue udah vaksin, jadi bebas nih keluar kota kan gitu. Gimana dokter? Oke. Jadi kalau misalnya, ya itulah ya, kita ini tidak bisa memungkiri hal itu Dok, dan memang kejadiannya ya yang di Indonesia itu adalah fenomena yang pasti sering terjadi gitu. Jadi kalau misalnya kita bicara apakah sudah vaksin kita sudah tidak bisa terkena, saya jelaskan sekali lagi, tidak ada jaminan 100% kita tidak akan terkena. Jangankan kita bicara masyarakat biasa, terkadang ya sudah setingkat misalnya sekarang kan pejabat-pejabat tinggi itu yang dengan pengamanan dan dengan prokes yang sudah ketat aja sebenarnya masih terkena. Jadi kalau kita di sini kita lalai, kita tidak mengindahkan 5M ya,
tidak bisa kita salahkan siapa-siapa dok, bahwa kita bisa terkena gitu. Jadi tidak ada jaminan 100%. Nah itu lagi kita tidak ada jaminan 100%, kita tidak tahu, kan kita tidak terlihat dok. Ya. Mana orang yang kena, mana orang yang tidak terkena. Apalagi OTG. Gejala ya, kita juga nggak tahu. Dokter Ade misalnya ada apa enggak, Dokter Farijan ada apa enggak, kita nggak tahu. Yang penting kita ngobrol gitu ya. Dunia maya ini ya, virusnya dunia maya, nggak tak terlihat, tak teraba. Itu dia, dok. Jadi orang yang terkena udah vaksin masih bisa ya dokter ya bisa terkena terkena, Dok. COVID tuh. Jadi tapi Waspada. dengan ya diharapkan dok sekarang kan memang walaupun bepergian pun ya dengan udara pun bepergian tetap harus kita periksa antigen. Jadi itu pun tidak menjamin kita pasti aman gitu. Iya. Memang dari pelaksanaannya memang ya masih ada kekurangan lah dok lah. Mungkin dari orang yang lewat darat, orang yang lewat laut itu masih ada kekurangan, tidak ketat pemeriksaannya kalau yang saya lihat. Tapi ya kita harapkan kita bila ingin melakukan perubahan kita tidak perlu memaksa orang lain, kita rubah dari diri kita sendiri gitu. Ya, Diri kita mantap. sendiri, kita introspeksi diri kita sendiri, kita jaga diri masing-masing gitu. Ketika kita sudah aman, kita sudah sehat, orang pun akan melihat kita kan, oh dokter ini aja sehat, vaksin, tidak ada gejala, dia masih bisa melakukan aktivitas. Kenapa kita nggak ngikutin? Ya seperti itu. Jadi Ya. kita benar-benar dari diri kita sendiri dulu deh. Baru bisa kita merubah orang lain. Berarti dimulai dari diri kita sendiri. Ya. Kita semua. Karena dokter Farijam lagi mau keluar kota mau daftar spesialis. Jadi kita doakan beliau keterima. Oh. Ya. Tentang alur tadi dok, alurnya tadi kan belum disampaikan. Jadi untuk warga yang mau vaksin, alurnya hubungin puskesmas terdekat dengan membawa. Per wilayah kan ya mbak? Maksudnya kalau yang Banjarsari tetap ke Banjarsari gitu ya. Jadi wilayah. Ya kan makanya puskes terdekat mbak, wilayahnya Banjarsari, hubungin puskesmas Banjarsari dengan membawa KTP aja. Membawa KTP aja. Kalau dulu kan harus punya tiket vaksin nih, harus nunggu SMS dari 119. Nah itu terkendala banget, jadi sekarang udah ada perubahan. Dipermudah lagi dengan pemerintah, tinggal bawa KTP aja. KTP yang elektronik kan NIK-nya itu sudah, itu nanti kalau sudah terdaftar, udah didaftarin ke puskes, bisa langsung disuntik. Nah, untuk tapi prioritas untuk lansia dulu kayaknya ya. Untuk lansia. Awal ini untuk lansia. Lansia. Kalau guru-guru? Untuk guru-guru setelah lansia. Pendidik. Oh, lansia dulu baru nanti kan pendidik baru ya. ke pelayan publik. Berarti sekolah pendidik. belum bisa buka. Sudah mulai buka Ya loh, belum Dok. tahu. Belum tahu. Belum tahu, kita nunggu dulu edarannya. Tapi kalau sekolah tuh sekarang sudah mulai uji coba selama 2 bulan ini. Oh ya, kemarin puskes sudah mulai. Kita sudah mulai ke sekolah-sekolah. Ya. Tapi tetap dipantau ketat ya mbak ya. Iya, memang tapi namanya juga anak-anak sih, kita nggak bisa yang Iya. di sini iya, di rumah kadang. Oke, sepertinya sudah habis waktu kita. Statement dok, kasih statement yang good, semangat untuk masyarakat dan semangat untuk nakes kita. Silakan dok. Oke. Yang pertama untuk mungkin dari nakes dulu ya. Untuk semua nakes di seluruh Indonesia, ayo kita tetap semangat, jangan pantang menyerah. Perjuangan belum berakhir, peperangan belum berakhir. Tetap kita jaga diri kita masing-masing, kita berikan contoh ke masyarakat bahwa kita bisa gitu. Dan untuk masyarakat Indonesia khususnya semua, jangan ragu nanti untuk vaksin, jangan takut untuk vaksin, karena kami nakes pun sudah suntik semua, alhamdulillah kami sehat. Jadi jangan ada keraguan, bila memang memerlukan informasi yang lebih valid, tanyakan kepada kami. Jangan dari tetangga, jangan dari siapa, tanyakan kepada kami. Insya Allah nanti akan kami berikan informasi yang benar dan yang valid. So, ayo semua masyarakat Indonesia, jangan tolak vaksin, segera vaksinasi sekarang ke puskes terdekat. Terima kasih. Oke, Mbak Sukma. Untuk masyarakat seluruhnya, ayo kita vaksin. Vaksin ini insya Allah halal, aman, berkualitas. Ibaratnya ini adalah suatu usaha ikhtiar kita untuk bagaimana sih caranya supaya COVID-19 ini segera berakhir. Kalau kita nggak berusaha, nggak berikhtiar, siapa lagi yang akan menjaga Indonesia kita ini? Indonesia. Waduh. Sesuai dengan background dok.
lindungi diri kita dan keluarga kita dari COVID dengan vaksin. Jadi jangan takut vaksin. Vaksin itu halal, aman, dan terpercaya. Hari ini luar biasa, para narasumber kita, terima kasih. Closing statementnya penuh semangat, penuh dorongan, penuh motivasi. Terima kasih, kita tutup. Jangan lupa nanti Like, komen, dan subscribe Subscribe. di bawah Di bawah. ini. Ini hostnya soalnya masih baru tuh deh. tonton, dilihat. Kalau ada yang mau tanya silakan, ngasih masukan silakan. Oke, di channelnya Puskesmas Banjarsari Banjarsari. Ngobras. Terima kasih. Kita tutup dengan salam ngobras kita. Udah bisa ya dok ya? Udah bisa ya? Kita coba ya? Apa latihan dulu? Latihan Nggak dulu. usah. Nggak usah. Yuk. Wajib bisa. Wajib bisa. Wajib bisa Ya. kalau udah masuk. Salam ngobras. Sehat dimulai dari saya. saya, untuk lo dan kita semua. Jangan Terima lupa kasih. like, komen, dan subscribe Oke. di bawah ini. Kalau ada materi atau info yang mau dibawakan ngobrol selanjutnya, silahkan di chat. Atau minta nomor telepon dokter Parijan, besoknya boleh untuk daftar vaksin ya. Terima kasih. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.